Karena saya berpikir kayak gini. Orang kalau jagoan itu tidak ada satupun orang sekelas Allah menciptakan orang itu kan beragam ya. Tidak ada sejagoannya orang sekelas jagoannya Sayyidina Hamzah. Orang sejagoan sekelas Umar bin Khattab ya kan. Kalah dengan hal-hal yang bersifat soft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat saya semua, ini adalah channel pertama saya. Saya akan mewawancarai sosok orang yang sangat menginspirasi buat saya. Ya. Selain dia guru saya, sahabat saya, kakak saya, dan dia saudara saya. Ya everything lah buat saya. Saya kenalkan dia adalah salah satu kiai muda ini ya, kiai milenial. Apa ini? Bukan kiai. Sama Gus saja ini. Hah? Oh, ini kiai muda milenial. Gusnya temporal, kiainya enggak. Oh, gitu. Ya, tapi biar saya tidak bernama dosa ini. Saya panggil Gus saja. Ya. Seperti biasa, panggil kakak aja. Jangan. Tangkolang. Ini adalah Gus Latif dari Jember. Saya akan mengorek sedikit tentang beliau. Tentang gimana dia menghadapi dunia modern saat ini dari sosok seorang kiai atau lora ya, ini sang lora ini atau Gus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Gus, mau berkenalan dulu apa tidak Gus? Apa langsung kita wawancara Gus? Ya kalau kamu kan udah kenal, Ya. mungkin karena ini channel YouTube ya, channel YouTube kamu, jadi Mas Sofi ini. Ya, nama saya Abdul Latif Najmuddin. Saya dilahirkan di Jember, asli orang Jember. Rumah saya di Pondok Pesantren Nurul Quran, Kecamatan Desa Rotamtu, Kecamatan Tambu Guci, Kabupaten Jember. Saya sangat kenal, ya mungkin kalau dibilang kenal luar dalam lah dengan Mas Sofi Dimyati. Sahabat, bukan hanya sahabat, bagi saya dia adalah saudara saya. Saudara saya mungkin nanti bisa saudara dunia akhirat lah. Amin, alhamdulillah. Ya, Amin, gitu ya, Allah, Mas Sofi ya. amin. Sebenarnya umur kita nggak seberapa jauh ya, Enggak, jadi 1 tahun ya. Jadi 1 tahun. Iya. Gus Latif, Saya lahir 78, kamu 79 kan? Iya, jadi 1 tahun. Gini Gus, Gimana? saya itu kenapa ya saya itu pingin ada sesuatu yang mengganjal di diri saya gitu loh. Saya kenal Gus Latif itu tahun 98 ya. 98 Di saya Jogja. masuk Jogja. Nah, Tapi saya tahu kalau jenengan itu putra kiai dan seorang Gus itu setelah sekian bulan gitu. Kenapa? Saya itu tidak menyangka awalnya kalau jenengan itu seorang wah, menurut saya agamanya udah jelas lulusan Sidogiri, anak kiai dan keturunan dari kiai besar, tapi saya kira ya orang sama seperti saya, orang main sepak bola. Saya kalau tidak ada cerita dari teman-teman kuliah nggak tahu kalau jenengan. Nah ini saya yang suka dari style jenengan itu seperti itu. ya, kalau itu sih apa ya? Kalau itu langsung dari abah saya. Gitu ya. Abah saya itu pernah bilang sama saya begini. Kamu itu hidupnya pesantren, lahir di pesantren, keluarga pesantren, keturunannya orang pesantren. Kalau dibilang Gus katanya orang itu, kamu Gusnya nggak abal-abal katanya. Iya. Cuman abah saya itu bilang, kalau kamu keluar dari rumah, di rumah saya itu ada gerbang kan, bab Iya. besar pondok itu lo bilangin. Kamu kalau keluar rumah, Gus kamu, kalau istilah orang Madura itu lora. Lora kamu lora. itu cantolno nang dicantolkan di Gerbang, gerbang itu. Jangan bawa lora kamu keluar katanya abah saya. Itu awal yang menginspirasi saya, sehingga ketika itu kemudian sama abah saya diberikan itu pada saya terus bilang, oh, berarti saya sama dong dengan orang lain ketika saya bukan di lingkungan pesantren. Sama, harus sama. Kamu ketemu ini ya sama, kamu masyarakat ini harus sama. Gus kamu jangan ditonjolkan, ya sudah cantolkan aja di gerbang itu. Nah, itulah membuat saya sangat leluasa, nyaman bergaul dengan semua lapisan masyarakat, bergaul dengan siapapun yang saya inginkan. Termasuk saya ya Gus. Iya, Orang siapapun pinggiran lah, ya? pokoknya siapapun lah. Nah,
Sampai saya bisa kuliah di Jogja dan ketemu Mas Sofi. Awalnya saya ketemu banyak orang. Awalnya saya di Jogja itu di pondok loh Mas Sofi. Siap, siap. Ya, di pondok. Terus saya bilang, kalau saya di pondok lagi, saya ketemu sama siapa lagi? Ya, tetap sama ini aja, kayaknya hidup saya monoton banget gitu loh. Dari kecil di pondok Dari terus nih. kecil Masa mondok, kuliah tetap masa pondok. kuliah harus mondok, keluar lagi dari rumah mau di pondok lagi kan. Kayaknya saya nggak banyak yang saya harus tahu dari masyarakat, nggak banyak yang saya tahu dari masyarakat, sehingga saya ingin di tempat dimana ya orang-orang itu plural lah, artinya bermacam-macam, banyak orang di situ yang bisa saya kenal dan bisa saya belajar dari orang-orang itu. Itu aja yang bikin saya. Dan bagi saya, apa sih arti sebuah lora, atau dalam bahasa Madura Gus itu kan lora ya, apa sih arti sebuah lora itu? Kalau seandainya saya tidak bisa berperilaku, berakhlak, berilmu seperti lora, mending menurut saya juga awalnya saya ingin menutupi itu. Karena apa? Gak pantas aku gitu ngomong itu sih, gak pantas. Jadi akhirnya saya hidup di tempat di mana kita hidup bersama, gitu ya kan? Dan nyaman, tidak ada jarak sama sekali kan. Wes, ayo main PS, ayo bal-balan, ayo laupo, ngopi bareng, nongkrong bareng, kato andek bareng gitu lah ya kan. Jadi ngangkringan bareng, jadi gak ada cerita seperti ya, kalau kesini kamu kan ditundukin arek-arek santri, kan tidak ada toh. Di Jogja kan tidak ada. Dan itu merasa saya punya saudara banyak, punya teman banyak. Itulah awal menurut saya kenapa saya sangat enggan sekali dulu ketika, dan keberatan kalau seandainya meskipun tahu terus dibilangin Gus gitu. Keberatan sekali saya itu, karena saya kemudian ada jarak antara saya dengan sahabat-sahabat saya, teman-teman. Ini sahabat ya, ini yang membuat saya atau sahabat-sahabat semua tertarik ya dengan orang yang mengerti agama, tahu betul tentang agama, tapi tidak pernah membicarakan agama. Nah, itu yang saya tangkap dari jenengan Gus. Yang kedua adalah gini Gus, ini yang saya penasaran lagi. Saya itu waktu awal-awal kuliah itu, saya itu kalau orang bicara itu, saya itu destroyer, gitu ya Gus ya. Saya itu destroyer, Jagoan lah. Ya bisa dibilang jagoan lah ya. Saya itu kayak kesruh kok gitu ya. Kenapa jenengan kok bisa percaya sama saya? Sedangkan senior-senior lainnya menjauh dengan saya, dengan kondisi saya. Gitu. Kenapa Gus? Kalau saya ngapain harus orang menjauh? Kita kalau paling tidak ya, kalau menurut saya ketika saya belajar agama, paling tidak belajar agama itu adalah aplikatif. Jangan belajar agama, jangan terlalu literalis lah. Literatur terus. Saya curiga gini Gus, sorry. Sebelumnya saya potong dulu. Gimana? Apa jenengan tuh punya misi ke saya gitu ya? Oh, arek iki kudu tak rubah iki. Kudu apa seperti itu Gus? Karena setiap hidup itu dimanapun kita bertempat ya harus bawa misi dong, ya kan, harus bawa misi. Kalau hidup kita nggak bermisi, nggak bervisi, kita nggak hidup namanya itu. Ya, jadi awal saya kenal kamu, ini destroyer, ini betul jagoan ini orang ini gitu kan. Ternyata betul dari katanya saya tanya-tanya ini, wah ini jago silat ini Mas gitu. Oh ya. Bukan jago silatnya, tapi yang sentang kelahinya itu kan gitu. Sentang kelahi. Karena saya berpikir kayak gini, orang kalau jagoan itu tidak ada satupun orang sekelas Allah menciptakan orang itu kan beragam ya. Tidak ada sejagoannya orang sekelas jagoannya Sayyidina Hamzah dulu. Orang sejagoan sekelas Umar bin Khattab ya kan. Kalah dengan hal-hal yang bersifat soft. Ini namanya orangnya jagoan tapi namanya Sofi Dimyati, waktu itu saya ketawa aja. Ini orangnya kelas. Ya, cenderung kasar kadang-kadang katanya dia, istilahnya saya nggak bilang dia destroyer loh ya, dia yang sendiri bilang destroyer. Jadi keras tapi namanya Sofi gitu. Ini kan bertolak belakang. Jadi pasti pada sesaatnya dia punya. Kenapa dia bersikap kayak gitu loh. Oh ya, namanya orang baru mungkin ingin membuktikan apa gitu kan ya. Dan itu harus ada medianya tuh. Nah, akhirnya kamu punya media kan di Jogja. Ya orang kalau misalnya dulu Rasulullah menjauhi Umar bin Khattab, ya pada akhirnya Sayyidina Umar tidak akan menjadi mertua dan sahabatnya. Berarti saya kalau dideketin jenengan saya tetap jadi orang jahiliyah. Ya, enggak, maksudnya saya itu enggak, yang kayak gini ini loh, yang menurut saya patut
original. Kalau seandainya saya misalnya maaf aja ya, orang yang kalem biasa-biasa aja, orang kalau model-model Jaguar Destroyer itu kan dikenal banyak orang ya kan, meskipun terkenalnya dalam Jelek, hal yang bro. bersifat Negatif. negatif ya kan, tapi kan terkenal, itu yang kita butuhkan sungguhnya. Jadi anak ini kalau bareng sama kita memang ada efeknya, memang. Itu berarti bareng jarine wong bareng mbek maling ketoke maling kayak gitu kan. Tapi kita kan ambil sisi positifnya. Apalah menurut orang biasa, silakan orang itu ngomong tentang apa. Tapi rata-rata teman-teman saya kan kayak gitu awalnya di Jogja. Iya toh? Ya meskipun kamulah yang paling parah gitu maksudnya. Jadi Ya, awal misi saya itu gini. Pada saatnya dia akan menjadi sahabat dan saudara saya. Itu aja. Wes awakmu berkelahi dengan siapa, mau ngapain gitu loh. Ya. Orang salah, orang nggak salah dibilang kamu salah gitu loh. Orang biasa-biasa aja dianggap kamu mendelik gitu loh. Ayo orang ini jagoan banget Pak ini. Ya kan. Ya. Gimana pingin sebetulnya sahabat ya, ini banyak hal yang ditutup rapat ya. Dan kejadian itu jauh lebih buruk yang diceritakan oleh Gus Latif gitu ya. Tapi tidak perlu gitu. Tidak perlu. Intinya tidak perlu di-share di sini. Intinya Gus Latif ini ya saya berbicara ya, setelah saya mengenal dia, saya dulu orang hitam. Kenapa? Karena sekarang saya sudah agak putih, agak pudar, agak apa ya, abu-abu sekarang ya. Saya tidak bilang bujara putih. Ya dulu mungkin saya tidak tahu saya dulu orang hitam. Nah, beliau ini waktu itu saya tinggal di asrama ya Gus ya. Saya tinggal di asrama. Saya sampai mau dikeluarkan itu Gus. Di asrama ya. Padahal saya mematuhi semua aturan yang ada di asrama. Cuman memang ya tingkah laku saya memang liar gitu ya. Tapi adanya jenengan ini itu yang saya nggak bisa pikir. Saya itu bisa luluh dengan jenengan. Ya kalau keras ketemu keras kan nggak jadi malah terbakar kan. Ya ada orang yang betul-betul orang itu nggak perlu keras, yang perlu itu menurut saya tegas, ya kan. Dulu mungkin ada pimpinan yang keras, sama-sama kerasnya. Ya meskipun skala kecil kan, ketika jadi pengurus di sana kan pimpinan berarti toh. Ya kan. Kita perlu mematuhi. Kamu orang yang sulit untuk patuh, sungguhnya, ya kan? Gitu ya. Oke, menjalankan awal-awal tidak kan patut untuk dicontoh itu Gus. Dulu ya. Dulu. Sekarang haruslah bekerja keras. Setiap orang pasti ada sisi positifnya. Nah, di sisi positifnya itulah yang kadang-kadang orang tidak bisa melihat. Ketika orang sudah negatif dan tidak suka, semuanya jelek. Ya. Itu nggak bagus itu. Setiap apapun, bahkan saya ingat pada sebuah dawuh dari seorang imam yang luar biasa tasawufnya, namanya Imam Ghazali itu kan. Ambillah hikmah dimanapun ya, ambil hikmah meskipun itu ada di duburnya babi. Wis babi, wis elek, wis duburi meneh, kan tambah elek itu berarti. Itu mesti ada hikmahnya. Apalagi manusia. Manusia itu banyak sisi positifnya. Meskipun makanya kalau nggak suka jangan terlalu, kalau suka jangan terlalu. Jadi waktu itu saya bilang semua teman saya, adik-adik saya, kakak-kakak saya senior waktu di Jogja dulu, bahkan sahabat saya ini pasti ada sisi positifnya pada saatnya. Ada sesuatu yang bisa bermanfaat dari dia untuk halayak ramai, untuk kelompoknya, untuk keluarganya, itu pasti ada. Tapi bagaimana orang yang akan mendesain itu yang penting. Desain inilah yang kadang-kadang perlu memang seperti paling tidak para ulama, para Rasulullah, para nabi itu kan dengan cara personal approach, tidak terlalu dimusuhi. Mana ada Rasulullah tidak pernah memusuhi siapapun. Orang lain memusuhi Rasulullah tidak pernah memusuhi orang. Itulah yang paling penting. Jadi itu yang mungkin sedikit aja ingin saya lakukan lah, karena ya meskipun saya Gus agamanya nggak seberapa ini, jadi aplikatif aja. Jadi saya mendekati Mas Sofi, ini destroyer, ini tukang ini kayak gini, ya sudah bareng. Ayo ngopi, ayo begini, ayo gitu loh. Pada saatnya, saya sekarang nurut sama kamu. Pada saatnya kamu harus juga ikut saya. Itu yang sampai sekarang saya itu terlena Gus awalnya, ya. Luar biasa. Oke semua sahabat ya. Ini adalah feedback kita berdua. Kenapa saya wawancarai Gus Latif ini ada ya tahun 90-an lah ya itu tahun ya. 90-an.
Dia yang banyak merubah saya, seperti saya mau sarungan sekarang, dulu jangankan sarungan ya. Saya tidak berbau wudhu. Tidak berbau wudhu sama sekali ya Gus itu. Saya titipkan ngaji kamu ke Ustadz Iya. Bida itu kan. Saya dititipkan dan saya mau tuh Gus ngaji Gus. Iya. Bayangin. Yang terakhir nih Gus ya. Ini kita masalah feedback yang gini. Kenapa jenengan yakin satu-satunya orang yang mencalonkan saya sebagai ketua asrama cuma jenengan? Itu apa alasan jenengan Gus? Jadi saya dulu tinggal di asrama sobat ya. Jadi setiap tahun ada pemilihan ketua asrama. Semua mahasiswa Jogja mahasiswa Jember yang ada di Jogja, tidak satu pun senior yang mencalonkan saya sebagai ketua asrama. Cuman dia yang mencalonkan saya sebagai calon ketua asrama. Apa alasannya Gus? Kalau menurut saya sekarang mungkin terbukti ya. Maaf ya, bukan saya tukang ini ya. Sekarang terbukti toh. Dari sisi kamu yang meskipun kayak gitu dulu ini ya. Ada sisi leadershipnya, ada sisi kepemimpinannya punya gitu loh. Jadi pada waktu saya yakin aja wah oke lah kayak gitu. Ada orang yang sampai bilang kamu bahwa Rofi itu norak, kacong katanya ya, Iya, kacong. Panggilan dia kacong dulu. Kacong itu di Jogja. bahasa sahabat ya. Kacong itu bahasa Madura, bahasa Indonesianya dek ya, atau tole kalau bahasa Jawanya. Saya dipanggil kacong karena saya junior. Saya panggil kacong Ya. ya. Jadi kacong ini meskipun kayak ngono kata orang Jawa blakraan aja. Saya yakin masih ada. Sisi leadershipnya ada. Terbukti sekarang toh bisa memimpin, ada dipercaya perusahaan untuk memimpin wilayah, untuk memimpin ini kan berarti ada sisi leadershipnya. Nah, Tapi sisi ya- leadership itulah yang menurut saya tidak bisa dibaca oleh banyak orang. Jenengan yang bisa. Iya. Cuman ya gimana ya? Saya itu sangat salut. Maksudnya, orang ini gimana nilai saya gitu loh. Saya itu sering ditraktir sama dia. Ya mungkin dia salah satu caranya dia mendekati saya ya mungkin gitu. Yang kedua ini Gus. Yang terakhir lah ya. Kita bicara feedback ke belakang yang terakhir nih. Saya pernah dimanfaatin sama jenengan Gus. Iya. Ya, terus terang. Di saat pemilihan ketua KPM-nya jenengan, saya jadi panglima perang di lapangan gitu ya. Ya, gitu. Ya. Benar nggak? Ingat nggak Gus? Iya. Ingat sekali pada tahun 2000 itu saya ingat sekali. 2001 ya. Saya pernah mencalonkan diri menjadi ketua umum Ikatan Mahasiswa Pelajar Jember Yogyakarta. Saya jelasin dulu Gus Iya. ya. Sorry sobat. Gimana? Ini pemilihan ketua Ikatan Iya, Pelajar Ikatan. Mahasiswa Jember yang di Jogja. Iya. Jangan dikira pemilihannya biasa-biasa saja. Pemilihan ketua HMI sama PMI kalah nih serunya dengan pemilihan IKPMJ, benar ya? Rame ya. Karena apa? Prestis terhadap IKPMJ Wati gitu. Pasti sih ya sama. Ya. terutama Oke, Gus, ke lanjut, daerahnya. Gus. Iya. Ya siapapun yang menanam pasti akan memetik buahnya kayak gitu ya. Itu pasti. Masa saya harus menanam terus? Siap. Pada saatnya saya memetik buahnya. Mungkin sedikit buahnya itu mungkin. Tapi ya kamu bisa ketika dekat sama saya terus sudah seperti saudara pada suatu saat ya. Apapun pemilihan karena kedekatan ya kamu akan meyakinkan bahwa pada saat itu kandidatnya saya adalah yang terbaik kan kayak gitu. Menurut Ya, saya iya, iya. kan? Tapi orang-orang di luar lingkungan kita banyak yang pro ke Iya, rivalnya jenengan ya. Ya biasa lah. Demokrasi kan harus kayak gitu. Organisasi harus perang saraf waktu itu ya. Saya masuk itu tanpa sepengetahuan orang lain. Waduh, seolah-olah saya membela dia, padahal saya di belakang jenengan kan gitu. Akhirnya di saat jenengan jadi, saya nggak disapa sama orang banyak. Kamu ditempatkan di tempat di kerumunannya rival saya, ternyata kamu orang kaya. Iya, gitu kan. dan saya meracuni semua orang itu. Di saat mereka tahu saya di jenengan, saya dimusuhi sama orang dia. Tapi ya apalah itulah. Ya pasti hal ini nggak lama menurut Iya. saya. Itu hebatnya jenengan di situ. Terus kok bisa nempatin saya di sana, terus saya disuruh meracuni rivalnya jenengan untuk geret masanya dia ke jenengan itu loh, yang saya nggak habis pikir gitu. Padahal orang banyak yang lebih kompeten daripada saya waktu itu. Ya faktanya kayak gitu. Gitu Nah, ya, itulah gitu. apa namanya, kita paling tidak belajar bagaimana bersistem demokrasi yang baik dan di sistem politik yang baik ya harus kayak gitu. Organisasi yang tidak terlalu besar, skalanya kecil, kedaerahan mungkin, tapi bisa menjadi pelajaran yang cukup signifikan dan cukup baik untuk kehidupan berdemokrasi kan kayak gitu ya.
Dan partainya waktu itu kita sama-sama gondrong ya. Sama gondrongnya ya, sama gondrong. Partai gondrong. Sama-sama rambutnya sama-sama panjang. Jadi saya mengikuti dia bukan hanya sama stylenya juga saya ikutin. Sama ya, itu gitu. gondrong juga kiainya ini ya. Luar Sama-sama biasa. panjang gitu loh. Oke Gus, Ya, oke. kita mungkin cukup dulu yang Oke. sesi ini Gus ya, sobat-sobat semua. Untuk saya menceritakan profil beliau ini di saat muda. Cuman nanti di part berikutnya ya saya akan mengupas banyak beliau sekarang dan yang akan datang, pandangan beliau terhadap pemuda saat ini atau ya bicara politik lah kecil-kecil. Ya. Mungkin itu aja. Tunggu sahabat-sahabat semua ya di part keduanya tentang Gus Latif ini. Oke, Gus. Ini bukan tentang saya, kan channel YouTube-nya dia ya kan? Tentang jenengan maksudnya. Oh ya, oke. Pandangan jenengan ke, Oke. ke dunia, ke milenial lah ya, karena saya datang ke sini nih saya pengen, saya ingin merubah pola pikir sahabat-sahabat saya itu. Sosok kiai itu tidak harus kita nunduk gitu loh. Tapi jenengan saya tanpa nunduk ke jenengan, ilmu jenengan masuk ke saya semua gitu. Ya. Gitu ya. Nah, Oke. transfer ilmu itu tidak harus dengan cara yang betul-betul manual lah. Iya. Dengan cara apapun lah mentransfer ilmu itu. Sama-sama mentransfer ilmu itu yang paling baik. Saya senang sekali kalau kita mau bicara tentang hal-hal yang bersifat kepemudaan. Itu pasti. Oke, Gus. Kemudian kita Stop dulu Gus. Ya, Kita oke. bahas lagi di Ya, sesi oke. kedua. Ya. Oke. Gitu, sahabat-sahabat, tetap semangat, tetap jaga stabilitas ya, kita dengan orang-orang yang di sekitar kita. Kita lanjut. Kita tunggu di channel saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam.